Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya Dr. Yudi Opriaradi akan mencoba memaparkan analisis jurnal yang mengusung tema digitalisasi dalam kesehatan, di mana jurnal ini adalah jurnal yang terbit pada tahun 2023, tepatnya di tanggal 12 Oktober, dengan judul Digitalizing Mental Healthcare Practical Recommendation from the Europe Physical Association, Psychiatric Association. Baik, kita mulai dari pokok bahasan pertama, yakni tentang itu pada bagian abstrak. Abstrak jurnal ini menyoroti potensi digital dalam meningkatkan aksesibilitas dan kualitas layanan kesehatan mental. Hal ini mencakup penerapan teknologi inovatif untuk menganalisis, menilai, dan memantau gangguan kesehatan. Dua domain utama yang dibahas yaitu intervensi kesehatan mental digital atau digital mental health intervention dan fenotip digital atau digital phenotyping. Tujuan dari jurnal ini atau artikel ini adalah untuk memberikan panduan praktis kepada penyedia layanan kesehatan dan pembuat kebijakan dalam menghadapi tantangan dan peluang dari digitalisasi di bidang kesehatan mental. Artikel ini juga berbentuk tinjauan naratif dan rekomendasi dari Europe Psychiatric Association. Manfaat yang diharapkan adalah yang pertama aksesibilitas, di mana meningkatkan layanan di daerah terpencil dengan kekurangan profesionalis. Yang kedua, inovasi, memberikan pendekatan personalisasi untuk pencegahan, deteksi dini, dan pengelolaan gangguan mental. Seterusnya adalah efisiensi biaya, di mana mengurangi biaya dengan memanfaatkan teknologi seperti telepsikiatri. Tantangan utama yang sampaikan di sini adalah yang pertama meliputi aspek teknis, hukum, etika, hingga ekonomi yang harus diatasi agar solusi digital berbasis bukti dapat diadopsi secara luas dan menyeluruh. Selanjutnya pada bagian introducing atau pertemuan, di mana beban global gangguan kesehatan mental merupakan penyebab utama disabilitas di seluruh dunia, di mana dia berkontribusi pada 13% dari total beban penyakit global. Dari segi biaya, sosial ekonomi diperkirakan akan meningkat secara signifikan di dekade mendatang. Serta statistik penting dari data di atas adalah 35-50% pasien dengan gangguan mental berat tidak menerima perawatan yang memadai, menunjukkan adanya kesenjangan besar dalam aksesibilitas layanan. Variasi geografis juga sangat berpengaruh dalam pemberian layanan, serta potensi digitalisasi dalam kesehatan mental. Digitalisasi diidentifikasi sebagai cara yang sangat prospek untuk meningkatkan aksesibilitas, meningkatkan daya tarik layanan, meningkatkan kualitas dan efisiensi biaya layanan, serta mendukung penelitian yang inovatif. Selanjutnya pada bagian metode, artikel jurnal ini, metode yang digunakan adalah dengan melalui pendekatan yang digunakan oleh Europe Psychiatric Association untuk menyusun rekomendasi terkait digitalisasi layanan kesehatan mental. Yang pertama, dengan pembentukan task force digital PPA, ini terdiri dari ahli di bidang psikiatri digital. Yang kedua, metode pengumpulan datanya, di mana pencarian literatur yang berfokus pada digital mental health intervention dan fenotip digital. Keunggulan dari metodologi ini adalah berbasis bukti. Yang kedua, konsensus multidisiplin dan proses yang berulang. Namun, ada juga keterbatasan dari metodologi ini, yaitu ketergantungan pada literatur yang tersedia, serta representasi ahli yang dimana walaupun beragam, representasi mungkin belum mencakup semua pandangan dari setiap negara anggota Europe Psychiatric Association. Pada bagian status quo, potential and challenge of digital mental health, di mana yang dari sorotan pada bahan kali ini adalah yang utama digital health technology, yang ini adalah perangkat lunak yang memungkinkan pengumpulan, penyimpanan sintesis, dan pertukaran informasi terkait kesehatan secara digital.
Dalam contoh yang akurat adalah sekarang penggunaan aplikasi mobile. Yang kedua adalah Digital Mental Health Intervention, DMHI, di mana sebagai pendekatan inovatif yang meningkatkan aksesibilitas, efisiensi, kualitas layanan kesehatan mental. Fokus utamanya adalah pada bentuk efektivitas, tantangan, dan peluang yang dimiliki. Kelebihan utama dari model ini adalah atau metode ini adalah aksesibilitas, di mana memberikan layanan kesehatan mental pada pasien di daerah terpencil atau mereka yang kesulitan menghadiri terapi tatap muka. Yang kedua, efisiensi biaya tentu mengurangi kebutuhan sumber daya fisik seperti uang terapi sehingga lebih hemat biaya. Pengurangan stigma di sini memberikan rasa anonimitas bagi pasien yang enggan menghadiri terapi secara serta adanya stabilitas, intervensi ini dapat digunakan untuk populasi yang lebih luas dengan biaya tambahan yang sangat rendah. Jenis dari BMHI ini sendiri ada tiga. Yang pertama, synchronize, di mana dia menggunakan video atau telepon langsung untuk berkonsultasi. Yang kedua, asynchronous, di mana dia tidak secara langsung dilakukan, misalnya menggunakan pesan teks. Yang ketiga, self-guided digital mental health intervention, di mana terapi sebelumnya dalam mandiri menggunakan aplikasi atau program komputer untuk mengolah gejala mereka tanpa keterlibatan langsung teknis. Bagaimana efektivitas dari DMH itu sendiri? Efektivitas itu dari rekomendasi yang diberikan efektif terhadap gangguan depresi dan kecemasan serta gangguan psikotik yang ringan dan sedang. Tantangan utama dalam metode ini adalah financial pasien atau keterlibatan pasien. Yang kedua, keterbatasan bukti, di mana bukti-bukti yang berasal dari pasien bergejala ringan hingga sedang, serta kesenjangan teknologi, di mana akses yang tidak merata ke teknologi dan konektivitas internet yang juga dalam membatasi adopsi dari cara tersebut. Pada bagian diskusi, dibahas tentang digitalisasi sebagai perubahan budaya dalam kesehatan mental, di mana ada perubahan komunikasi, penekanan pada model berpusat pada pasien. Yang kedua adalah strategi finansial yang mendukung adopsi teknologi, di mana perlu diperhitungkan atau dipikirkan kebutuhan model pembiayaan baru, serta hambatan ekonomi yang mungkin muncul. Selanjutnya, pada tabel di bawah ini ada 7 rekomendasi yang direkomendasikan para ahli. Yang pertama adalah kerangka hukum, etis, dan regulasi. Yang kedua adalah strategi pembiayaan yang memadai. Yang ketiga, repositori data dan pengetahuan dinamis. Yang keempat adalah standar interoperabilitas dan kegunaan. Yang kelima, bagaimana meningkatkan literasi dan keterampilan digital. Yang terakhir adalah penelitian di bidang kesehatan mental. Nah, yang terakhir, saya ulangi adalah proses sertifikasi spesifik kesehatan mental. Demikian dari keseluruhan dengan hari ini, demikian analisis yang bisa disampaikan. Banyak salah, maaf, kurang lebihnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.